Perkenalkan, nama saya Igusti Made Ayu Anggun Tiara Pratini dengan NIM 19085410006. Nah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu persoalan dalam pemrograman linear, yaitu sebagai berikut. Perusahaan barang tembikar kolonial memproduksi dua jenis produk setiap hari, yaitu cangkir dan mangkok. Perusahaan ini mempunyai dua sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat sebesar 120 kg per hari dan tenaga kerja yaitu sebesar 40 jam per hari. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi tiap hari dalam proses memaksimumkan laba. Kedua produk mempunyai kebutuhan sumber daya produksi serta laba per jam seperti yang ditunjukkan pada tabel. Yaitu untuk produk mangkok, tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebesar 1 jam per unit. Sedangkan tanah liat yang dibutuhkan yaitu sebesar 3 kg per unit. Dan laba yang akan dihasilkan yaitu sebesar Rp4.000 per unit. Dan untuk produk cangkir, tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebesar 2 jam per unit, dan tanah liat yang dibutuhkan yaitu sebesar 2 kg per unit, serta laba yang akan dihasilkan yaitu sebesar Rp5.000 per unit. Nah, di sini pertama-tama kita harus menentukan variabel dari masalah ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua jenis produk yaitu mangkok dan cangkir. Nah, di sini saya akan memisalkan mangkok ini menjadi variabelnya yaitu X1 dan cangkir yaitu variabelnya X2. Nah, di sini juga akan terdapat constraint atau batasan masalah. Seperti yang disebutkan dalam sebelumnya yaitu tanah liat sebesar 120 kg per hari dan tenaga kerja yaitu sebesar 40 jam per hari. Sehingga persamaannya itu akan menjadi 1 dikali X1 ditambah dengan 2 dikali X2 itu harus kurang dari sama dengan 40. Atau X1 ditambah dengan 2X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 40. Dan 3 dikali X1 ditambah dengan 2 dikali X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 120. Nah, di sini kita juga dapat melihat bahwa fungsi tujuannya yaitu dari labanya, yaitu 4.000 dikali dengan X1 ditambah dengan 5.000 dikali dengan X2. Baiklah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka tahap awal yang harus kita lakukan adalah dengan membuat kode dan menginstal framework program ini, yaitu framework Ortus dengan memasukkan perintah sebagai berikut, yaitu pip install Ortus. Nah, kita jalankan. Jika sudah berhasil diinstal, maka kita akan lanjutkan ke kode berikutnya, yaitu from ortus.linear underscore solver, kita import pywrap lp. Nah, setelah itu kita definisikan nilai optimum itu menjadi linear Nah, setelah itu kita inisiasikan sebuah framework dari Ortus, yaitu framework group, dan memasukkan perintah yaitu solver, mendefinisikan solver sebagai file lp dot solver dot create solver
di sini good. Nah, setelah itu kita jalankan if not solver, kita akan melakukan return. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, setelah itu kita akan membuat variabel yang dalam masalah tersebut. Di sini variabelnya itu ada dua jenis produk, yaitu yang pertama produk mangkok, saya misalkan dengan X1, dan produk yang kedua cangkir, saya misalkan dengan X2. Sehingga ini deskripsikan X1 itu sama dengan solver number itu bisa dimulai dari 0 sampai dengan solver infinity X1. Itu juga untuk X2. Nah, setelah itu untuk mengetahui berapa jumlah variabel yang digunakan, maka kita dapat mencetak atau melakukan print, masukkan kode print number of variable itu sama dengan koma solver dot variables. Nah, setelah kita memasukkan variabel, maka kita dapat memasukkan constraint atau batasan-batasan masalahnya. Di sini terdapat dua buah batasan masalah sesuai dengan soal ini, yaitu jumlah tanah liat itu dalam sehari itu hanya 120 kg, sedangkan tenaga kerjanya yaitu sebesar 40 jam per hari. Maka constraint yang pertama yang dapat kita masukkan yaitu perintah pada Google Colab solver.add dalam kurung X1 ditambah dengan 2 kali X2 atau 2 X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 0. Kurang dari atau sama dengan 40. Setelah itu untuk yang constraint yang kedua dengan rumus yang sama dalam kurung 3 dikali dengan X1 ditambah dengan 2 dikali dengan X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 120. Setelah itu kita dapat mencetak jumlah constraint yang dapat kita masukkan. Yang telah kita masukkan yaitu dengan menggunakan perintah print dalam kurung tanda petik number of constraint itu sama dengan koma solver dot num constraint setelah itu
Kemudian selanjutnya kita dapat memasukkan fungsi tujuan dari masalah ini, yaitu dengan menggunakan perintah solver. Nah, di sini karena kita ingin memaksimumkan laba, maka kita gunakan fungsi maksimasi. Maximize. Nah, dari persamaan fungsi tujuannya itu adalah 4000 dikali dengan X1 ditambah dengan 5000 dikali dengan X2. Setelah itu kita mengecek status dari penyelesaian itu dengan menggunakan perintah status sama dengan solver.solve. Nah, setelah itu kita masukkan fungsi if status itu sama dengan pylab lp dot solver dot optimal, atau dapat dikatakan jika status dari penyelesaiannya ini adalah optimal, maka akan dilakukan print atau mencetak solusi. Kemudian yang kedua, print kolom tanda petik laba maksimum. Itu sama dengan koma solver dot objektif dot value ini. Nah, setelah itu dilakukan print dalam kurung tanda petik X1 koma dari X1 dot solution underscore value. Setelah sama juga untuk nilai X2 nya. Jadi kita ganti nilai X. Nah, setelah itu jika status dari penyelesaian pada web LP ini tidak optimal, di sini katakan else, selain itu maka akan dicetak print masalah ini tidak memiliki nilai optimal. Nah, setelah itu kita akan panggil dari nilai optimal untuk menampilkan hasil dari nilai optimalnya. Lalu kita jalankan. Oh, ternyata ini ada kesalahannya. Kemudian ini harus di sini kan dicetak, dihasilkan output itu number of variable itu ada 2 sesuai dengan variabel yang kita masukkan, juga constraint itu ada 2
solusinya itu akan menghasilkan laba maksimum yaitu sebesar 160.000 dengan nilai X1 dan X2-nya di sini ada kurang sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan sejalan. Ya, ini. X1 itu sebesar 40, X2 sama dengan 5. Baik, untuk membuat grafik dari permasalahan di atas, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan import library untuk memvisualisasikan data secara 2D atau 3D dengan menggunakan library matplotlib. Berikut adalah perintah yang akan saya masukkan, yaitu yang pertama import matplotlib.pyplot SMPL serta import numpy SMP. Nah, setelah berhasil, maka kita dapat melanjutkan pada kode berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan A itu sebagai np.prinspace yang dimulai dari min 5 sampai dengan 65 dengan jumlah datanya di sini yang saya gunakan yaitu 90. Begitu juga saya akan mendefinisikan nilai B dengan batas-batas yang sama. Kemudian saya akan mendefinisikan lagi yaitu X1 dan X2 itu sama dengan np.massgrid A, B. Kemudian X itu sama dengan np.linspace mulai dari x1.min serta x1.max dengan jumlah yang sama yaitu 90. Setelah itu masukkan nilai optimal yang akan kita cari, yaitu di sini atau fungsi tujuannya yaitu di sini adalah 4000 dikali dengan X1 PT itu sama dengan 4000 dikali dengan X1 ditambah dengan 5000 dikali dengan X2. Setelah itu saya akan mendefinisikan C1 itu sama dengan constraint yang pertama yaitu 40 dikurang dengan 2 dikali dengan X. Kemudian constraint yang kedua itu sama dengan dalam kurung 120 dikurangi dengan 3 dikali dengan X, kemudian dibagi dengan 2. Nah, untuk membuat plot, maka di sini saya akan menggunakan figur dan axis. Figur di sini yaitu window atau page atau halaman kertas yang akan digunakan, sedangkan X atau axis merupakan area data yang nantinya akan diplot. Nah, dengan menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu pick, X itu sama dengan mpl dot subplots dengan ukuran gambarnya atau fixed size. Fixed size itu sama dengan 30,15. Ini artinya panjangnya itu berukuran 30 inci dan lebarnya itu berukuran 15 inci.
Kemudian saya akan menggunakan perintah rect, itu sama dengan ax.inShow untuk menunjukkan gambarnya dengan batas-batas, yaitu yang pertama itu adalah grafik yang pertama yaitu x1 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Atau jumlah mangkok itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang kedua, x2 itu juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan constraint-nya kita masukin yaitu x1 ditambah dengan 2 dikali x2 itu harus kurang dari atau sama dengan 40. Dan 3 dikali dengan x1 ditambah dengan 2 dikali dengan x2 juga harus kurang dari atau sama dengan 120. Lalu kita masukkan nilai extend itu sama dengan dalam kurung x1 dot min, x2 dot max, x1 dot max, begitu juga untuk x2 kita masukin koma itu kita masukkan originnya itu sama dengan lower, lalu gmap, color mapnya itu berwarna orange, lalu alpha itu sama dengan 0. Atau alpha ini adalah intensitas warna dari plot yang kita inginkan. Saya akan menggunakan 0,5. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pada kode berikutnya, yaitu di sini saya akan menggunakan kode baru yaitu mpl.plot. Ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam membaca plot nantinya. Karena di sini nanti akan ditampilkan sebuah keterangan dalam plot tersebut. Nah, kode yang akan dimasukkan yaitu mpl.plot dalam kurung np.zeros underscore like dalam kurung x, label sama dengan r, lalu tanda petik. Nah, di sini batasnya yaitu untuk yang pertama $x underscore 1 itu lebih dari atau sama dengan 0, sehingga kita akan menggunakan tanda garing. Lebih dari itu kita menggunakan get 0. Kemudian untuk keterangan yang kedua yaitu mpl.plot dalam kurung x, np.zeros underscore like dalam kurung x, label sama dengan r, tanda petik x2, x underscore 2 itu juga lebih dari atau sama dengan 0, sehingga
yang sama, yaitu get 0. Ini kurang dolar, ini juga kurang dolar. Kemudian yang ketiga yaitu mpl.plot, grafik yang ketiga, dalam kurung C1, X, label sama dengan R, tanda petik, dolar, X underscore 1 ditambah dengan 2 dikali X2, X underscore 2 kurang dari atau sama dengan 40, sehingga kita akan menggunakan fungsi yaitu strip leg dari 40. Lalu untuk yang keempat yaitu mpl.plot dalam kurung X, C2, label sama dengan R, tanda petik ketiga yaitu 3 kali X underscore 2 ditambah dengan 2 dikali X underscore 1, 2 kali X underscore 2 itu sama kurang dari 120. Nah, tanda petik dan sini adalah dolar dulu baru. Nah, selanjutnya keterangan yang kelima itu ada ax.contour itu dari x1, x2, optimum, colors, warna yang akan kita gunakan itu sama dengan gray atau abu-abu. Nah, setelah itu kita akan menggunakan line style itu sama dengan tanda set. Nah, seperti itu garis 2. Nah, setelah itu kita akan menggunakan perintah yaitu ax.scatter. Sini berfungsi untuk memplot atau memberi tanda di mana tepatnya data poin tersebut terletak. Nah, berdasarkan kode sebelumnya itu kita mendapatkan nilai optimumnya itu untuk memaksimumkan laba itu X1-nya itu sama dengan 40, sedangkan X2-nya itu sama dengan 0. Maka kita gunakan ax.scatter-nya itu X-nya itu adalah 40, X1-nya
maka X2-nya itu sama dengan 0. Dan ukuran dari penandanya itu yaitu sebesar 200. Kemudian di sini untuk warna dari penandanya ini kita gunakan warna merah atau red. Color sama dengan red. Kemudian label dari penandanya ini kita berikan nama, misalnya saja solusi optimal LP maksimum. Kemudian penandanya di plot kita gunakan marker, itu penandanya bintang. Kita jalankan. Nah, berhasil. Lalu setelah itu maka kita gunakan, kita panggil yaitu mpl.xlim. Xlim itu dimulai dari x1.min serta sampai x1.max. Begitu juga mpl.ylim dimulai dari ini. Untuk Y-nya kita gunakan x2min dan x2max. Kemudian judul dari plotnya ini gunakan mpl.title, itu kita beri nama saja, misalkan plot linear programming maksimasi. Nah, kemudian kita panggil mpl.legend itu bbox _2 _enter sama dengan 1.05,1 log itu sama dengan 2, lalu border axis pad itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita panggil mpl.grid serta mpl.show. Nah, berikut adalah grafik yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita lihat di pojok kanan atas ini ada keterangannya. Berikut yang berwarna biru itu merupakan garis dari X1 lebih dari atau sama dengan 0. Pada plot kita dapat lihat garis yang ini, lalu yang berwarna oranye ini tandai oleh garis menunjukkan bahwa X2 itu lebih dari atau sama dengan 0.
pada grafik kita dapat lihat, nah yang ini yang mendatar. Kalau garis yang X1 lebih dari sama 0 itu garis yang tegak, kemudian garis yang berwarna hijau ini merupakan constraint-nya, yaitu X1 ditambah dengan 2x2. Oh, di sini karena dia di sini ada salah masuk ya. Di sini kita benerin, di sini untuk yang kedua itu, nah ini pengurangan, ini seharusnya underscore. Kita ulangin. Nah ini yang benar ya, X1 ditambah X2 untuk garis yang warna hijau. Kurang dari atas sama dengan 40. Garis yang berwarna hijau. Nah ini garisnya. Lalu untuk constraint yang keempat itu ada 3x1 ditambah dengan 2x2 kurang dari atau sama dengan 120. Ini diberi warna merah. Nah ini ya, yang besar ini. Kemudian di sini ada sebuah keterangan ditandai dengan bintang, itu merupakan solusi optimal LP maksimum. Nah, di sini dapat kita lihat pada plotnya. Nah, ini merupakan solusi dari linear programming maksimumnya, itu di titik 40,0 seperti yang kita dapatkan pada kode sebelumnya. Jadi sekian dari kode-kode yang dapat saya jelaskan pada masalah mengenai perusahaan temikat ini. Jadi perusahaan ini untuk memaksimumkan laba dari pembuatan produk mangkok serta cangkir, dapat disarankan bahwa perusahaan ini untuk membuat mangkok itu sebesar 40 unit, sedangkan cangkir itu sebesar 0 unit.